Oke, mohon maaf kepotong videonya. Mari kita lanjutkan ke slide 17 ya. Di situ ada gambaran tentang teori mass flow tadi. Jadi Anda lihat yang di atas itu ada yang namanya source cell. Source cell itu adalah mesofil, tempat terjadinya fotosintesis. Nah, ketika gula sudah diproduksi, kemudian diubah menjadi sukrosa, maka sukrosa itu akan dimasukkan ke dalam floem. Anda lihat, floem shift element itu ya sudah kelihatan. Itu adalah buluh tapis floem. Jadi dari source cell atau mesofil, kemudian dia akan ke parenchyma, floem, dan companion cell atau sel peneman atau sel pengiring. Kemudian dia sukrosanya akan masuk ke floem. Nah, proses masuknya ini namanya floem loading. Oke, dengan masuknya sukrosa di dalam floem shift tube element atau di dalam buluh tapis tadi, maka menjadikan apa? Menjadikan gulanya di sana banyak. Kalau gulanya banyak, maka potensial airnya turun. Nah, apa yang terjadi? Jika demikian, maka air yang ada di silem, Anda lihat di samping kirinya itu ada silem, airnya akan masuk. Kalau airnya masuk berarti tekanan hidrostatisnya tinggi. Sementara itu yang di source ya. Sementara Anda lihat yang di bawah, di sink. Di sink itu kan gulanya yang ada di floem itu kan akan dikeluarkan. Nah, proses keluarnya gula itu namanya floem unloading, betul. Nah, dengan keluarnya gula yang ada di floem sink tadi menyebabkan tekanan hidrostatis di sini itu rendah, sedangkan yang di source tadi tinggi, sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah terjadi aliran air. Nah, aliran massa air inilah yang membawa sukrosa bisa diangkut dari source tadi, dari floem source ya, ke sink, sehingga bisa dimanfaatkan ke daerah-daerah yang membutuhkan atau ke sinknya. Oke, selanjutnya Anda lihat lagi ke slide selanjutnya. Lanjut ke slide 21 dulu ya. Slide 21 itu merupakan pengisian floem. Pengisian floem oleh sukrosa. Pengisian floem ini nama lainnya adalah floem loading. Nah, floem loading itu merupakan proses peningkatan konsentrasi gula pada sel-sel floem yang berada dekat dengan sel-sel fotosintetik daun atau sel mesofil daun. Nah, sukrosa di sana akan diangkut secara simplastik melalui plasmodesmata dari sel-sel mesofil sampai ke sel mesofil yang berdampingan dengan sel peneman floem. Masuknya sukrosa ke sel peneman secara apoplastik. Ya, ke sel penemannya secara apoplastik. Kenapa begitu? Karena dinding sel antara sel mesofil dengan sel peneman itu sangat jarang ditemui adanya plasmodesmata. Apa itu plasmodesmata? Anda sudah pelajari di SPT semester lalu. Nah, coba Anda lihat sekarang gambar 10.14 di slide ke-22. Anda lihat. Nah, panah merah itu merupakan proses aliran gula, aliran sukrosa dari sel mesofil dari tempat terjadinya fotosintesis ke floem dekat source ya. Kita lihat, Anda lihat gula, oke, dia bisa masuk melalui plasmodesmata ya, melalui simplas berarti, kemudian dari mesofil ya, kemudian ke bundle seed jika ada. Kok bisa bundle seed? Iya, jika berkas pengangkut itu silem floem itu kan bisa dilindungi. Jadi
misalnya ini phloem xylem, kemudian di sekitar phloem xylem itu ada bundle seed, itu yang mencontohkan tanaman C4 dan CAM itu pasti ada bundle seednya, tapi C3 itu belum tentu. Jadi jika ada bundle seed, maka dari mesofil itu akan melewati bundle seed. Tetapi kalau nggak ada bundle seed, karena tanaman C3 itu bundle seednya sedikit, atau ada juga yang tidak punya bundle seed. Jadi kalau tidak punya bundle seed, dia akan tidak melewati bundle seed karena nggak ada. Kemudian kalau yang ada bundle seed, ya akan lewat ke bundle seed, kemudian akan ke parenchyma, ya, ke parenchyma phloem, ya. Kemudian setelah ke parenchyma phloem, dia akan ke companion cell atau sel peneman. Sel peneman itu adalah sel yang menemani, yang mengiringi dari sel penyaring atau sieve tube-nya tadi. Sel penyaring itu kan yang bergabung menjadi saluran tadi, saluran yang akan dilewati gula tadi. Oke, kemudian dia akan masuk ke sel peneman dan akan masuk lagi ke sieve elemen atau sieve tube atau pembuluh tapis dari phloem. Nah, ada teori yang menyampaikan bahwa sel sukrosa itu masuk ke sel peneman atau sel pengiring itu mekanismenya adalah apoplas, lewat apoplas. Kenapa kok begitu? Alasannya adalah yang pertama, sel peneman itu ukurannya lebih besar dan lebih aktif. Kemudian yang kedua, adanya pertumbuhan ke dalam yang menyebabkan luas permukaan membran 3 kali lebih luas. Kemudian juga tadi tidak ada plasmodesmata, jarang dijumpai plasmodesmata sehingga mekanismenya apoplas. Oke. Kemudian proses phloem loading itu bagaimana? Mekanismenya adalah disampaikan di slide 24. Proses phloem loading. Besok kalau saya tanya bagaimana proses phloem loading, jawabannya adalah di slide 24. Bagaimana itu? Mari kita lihat. Jadi sukrosa itu akan masuk ke sel peneman. Sebelumnya begini, sukrosa itu kan diproduksi di sel mesofil. Nah, setelah di sel mesofil dia akan masuk ke bundle seed jika ada. Kemudian kalau tidak ada berarti langsung ke parenchyma phloem. Kemudian dari parenchyma phloem dia akan masuk ke sel peneman. Nah, dengan masuknya sukrosa ke sel peneman, maka tekanan osmotik sitoplasma sel akan merangsang air masuk secara osmosis ke dalam sel-sel dari sel-sel mesofil di sekitarnya. Kemudian tekanan internal dari sel peneman akan meningkat dan sukrosa bisa masuk ke sieve tube atau pembuluh tapis secara simplas melalui plasmodesmata. Nah, apa yang terjadi ketika sukrosa tadi sudah masuk ke pembuluh tapis atau ke sieve tube, ke saluran phloemnya tadi? Yang terjadi adalah ya tadi tekanan hidrostatisnya tadi. Kemudian dengan terjadi perbedaan gradien konsentrasi akan mendorong aliran bisa berjalan dari source ke sink sehingga terjadi pengangkutan senyawa terlarut. Senyawa terlarut itu adalah gulanya. Pelarutnya itu adalah air. Air dapat dari mana? Air dapat dari xylem yang ada di sekitar pembuluh tapis phloem. Jadi seperti itu. Kemudian proses pengisian phloem itu bersifat selektif. Artinya apa? Artinya yang bisa masuk ke phloem tadi, ke sieve tube phloem itu adalah sukrosa saja. Dan kenapa kok disebut selektif? Karena melalui membran semi permeable. Nah,
Sukrosa itu diserap masuk ke sel peneman itu caranya adalah kotransport dengan bantuan proton atau H+. Dengan bantuan proton atau H+. Proton akan dipompa keluar sitoplasma sel menggunakan ATP dengan enzim ATPase sebagai pembawa kotransport. Masih ingat kotransport? Kotransport itu adalah masuknya sesuatu yang diiringi dengan sesuatu yang lain, bareng dengan yang lainnya. Nah, maksudnya gula masuk ke sel peneman itu bareng dengan yang lainnya. Yang lainnya ini apa? Yang lainnya ini adalah H+ atau proton. Jadi satunya sukrosa, satunya H+. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Proton dipompa keluar sitoplasma sel menggunakan energi ATP dengan enzim ATPase sebagai pembawa, yang mengakibatkan pH di luar sel menjadi lebih rendah. Kenapa kok begitu? Karena proton di luar lebih tinggi. Kemudian proton kembali masuk secara difusi, ya karena banyaknya H+ tadi yang ada di luar, kemudian masuk kembali secara difusi. Nah, pergerakan ini diikuti dengan pengangkutan sukrosa. Jadi karena H+-nya di luar itu banyak, maka bisa difusi masuk kan H+-nya. Nah, masuknya ini dibarengi dengan sukrosa juga masuk. Protein pembawa pertama bergabung dengan sukrosa, kemudian H+, itu bisa. Jadi proteinnya membawa sukrosa dulu.